Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini Bang Fawa masih tetap meneruskan dari video sebelumnya tentang kisah seram transmigran di tanah Kalimantan. Kisah yang dialami langsung oleh sang narasumber asli bernama Tio. Dan di sini Bang Fawa menceritakan langsung dari sudut si narasumbernya. Mari kita ikuti kisah seram transmigran tanah Kalimantan episode kedua. Kembali saat aku yang masih SD dan menyelesaikan liburan di Jawa. Oh ya, namaku Tio. Setelah selesai memakamkan Akung atau si mbahku, beberapa hari kemudian, aku sekeluarga diantarkan kembali menuju pelabuhan Tanjung Emas untuk menaiki kapal yang akan membawa kami kembali ke perantauan. Sebenarnya aku berat hati untuk kembali. Entah mengapa rasanya jiwaku benar-benar nyaman berada di tanah Jawa. Aku masih terlalu kecil untuk memahami. Namun yang jelas, aku merasa amat nyaman berada di sini. Perjalanan 1 hari 2 malam itu kembali aku lewatkan. Aku singkat saja kejadian di dalam kapal atau keadaan yang ada di kapal. Karena memang lagi banyak orang di atas kapal tersebut. Benar-benar bawaannya kepingin turun saja. Aku yang tidak mabuk laut jadi ikutan pusing gara-gara orang-orang semuanya pada mabuk. Singkat cerita, aku pun kembali ke rumah kontrakan yang terletak di KM 5.5 itu di daerah Kalimantan. Aku harus kembali menyesuaikan diri lagi karena sudah terlanjur sehari-hari berbahasa Jawa selama sebulan di rumah mbahku atau akungku. Segalanya berjalan normal selama bulan-bulan awal kami menempati kontrakan itu. Si kembar Dina dan Dini yang rumahnya hanya berjarak 3 rumah dari rumahku mulai akrab. Mereka sering mendatangiku untuk mengajak main. Aku senang-senang saja diajakin mereka main, karena pada dasarnya mereka asyik. Suatu hari kami bercerita hantu di teras rumahnya Dina dan Dini. Si Dini menceritakan hal-hal seram yang menurutku terlalu dibuat-buat. Kelihatan ngibulnya. Anehnya, kakak kembarnya percaya saja dan kelihatan takut. Walah, cemen nih 2 anak, pikirku. Akhirnya tiba giliranku bercerita. Aku menceritakan pengalamanku di rumah sebelum kami pindah kemari. Mereka berdua nampak memperhatikan dengan seksama. Sesekali mereka saling mengagetkan satu sama lain. Aku cuma tertawa saja melihat reaksi Dina yang penakut. Dan aku pun menyelesaikan ceritaku tentang rumah itu. Dini yang nampak tidak terima karena ceritanya kalah seram, seperti berpikir mengingat-ingat sesuatu. Hingga akhirnya dia menceritakan jika di dekat tempat kami tinggal ada bangunan tua bekas yang tidak terpakai dan berada jauh dari pemukiman warga. Dia berkata jika mitosnya di bangunan itu ada penunggu yang suka mengganggu manusia yang melewati jalan di depan bangunan tersebut. Gangguan itu sama sekali tidak mengenal waktu. Asalkan kondisinya sepi dan mendukung, penunggu bangunan tua itu akan melancarkan aksinya.
Aku sedikit skeptis dengan kata-kata Dini karena aku yakin ini anak juga belum pernah ke sana. Cuma meneruskan cerita dari mulut ke mulut. Aku membantah cerita Dini dan dia nampak tidak terima. Akhirnya setelah saling menjatuhkan satu sama lain, dia mulai panas dan menantangku untuk datang ke tempat yang dimaksud. Aku karena juga ikutan panas, akhirnya aku iyain saja. Siapa takut? Yuk kita ke sana, pikirku. Maka sore hari itu, sepulang mengaji, janjianlah kami bertiga untuk mendatangi daerah yang dimaksud. Aku dan Dini sudah ada di depan kontrakan, sedangkan si Dina katanya Dini masih dalam rumah. Ayo cepat, keburu maghrib. Dini berteriak memanggil Dina. Kalian ngapain? Aku di sini, kata si Dina yang ternyata sudah ada di ujung jalan masuk. Ternyata Dina sudah menunggu kami di sana. Maka kami pun segera berangkat. Jalan menuju ke sana memang sudah sepi karena menjauh dari pemukiman. Di sepanjang jalan kanan dan kiri hanya ada tanah lapang dengan ilalang yang sangat rimbun. Desiran angin sore itu membuat dedaunan ilalang bergemerisik. Bukan hal yang menakutkan sebenarnya, namun karena kami sudah terlanjur parno dengan cerita-cerita tadi, pikiran kami nampaknya sudah dipenuhi pikiran negatif akan ketakutan kami sendiri. Sekitar 15 menit kami berjalan. Di kejauhan, mulai nampak bangunan yang dimaksud oleh Dini. Tidak ada bangunan lain di sekitarnya. Benar-benar hanya satu itu. Semakin dekat kami berjalan, perasaan berdebar-debar itu semakin kuat. Tidak ada yang membuka mulut satupun. Semua membisu menahan ketegangan. Apalagi suasana mulai meredup. Dan nampaknya sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang. Aku berjalan paling depan dengan si kembar mengikuti di belakang. Sekitar 50 meter dari bangunan, azan maghrib berkumandang di kejauhan. Aku menghentikan langkah. Mendadak ada ketakutan di dalam hatiku. Lalu kemudian Dini bertanya, "Kok berhenti yo? Berani gak? Kalau gak berani bilang aja lah, gak usah sok-sokan." Mendengar kata-kata Dini yang provokatif, hatiku menjadi panas lagi. Tapi ketakutan yang semakin membesar seiring malam yang semakin membayang, tak mampu dikalahkan oleh kobaran emosi karena celaan Dini. "Alah, kamu ngomong doang biasanya. Emang kamu berani?" Tantangku pada Dini untuk menutupi ketakutanku. Dini tak langsung menjawab. Dia juga nampak gengsi untuk berkata tidak. Tapi ketakutan juga membuat hatinya ragu-ragu untuk mengiyakan kata-kataku. "Kalau ngomong doang, bayi juga bisa. Men kamu," kataku semakin memanas-manasi Dini. Dini lantas menoleh ke arahku. Dan wajahnya nampak tidak suka dengan celaanku tadi dan bersiap membalas. Tapi dipotong oleh Dina yang sedari tadi diam. "Yo Din, ayo pulang aja yuk, pulang." Aku sama Dini menoleh ke arah Dina yang tiba-tiba berjongkok. Dia menutupi wajahnya seperti hendak menangis. "Kamu gitu aja nangis nah, ngapain sih nangis segala?" Dini menghardik kakak kembarnya itu. Dina yang sudah jongkok sambil menundukkan malah kemudian menjadi sesenggukan. Dia beneran menangis. "Habis, kalian udah tahu maghrib, masih aja mau ke sana. Berkelahi lagi," kata Dina sambil sesenggukan dan masih menundukkan kepalanya. "Habis ini Tio, udah penakut sok-sokan berani sih," kata Dini membela diri. "Apaan? Orang kamu aja yang bisanya cuma ngomong.
padahal aslinya tukang bohong, penakut lagi. Aku tidak terima disalahkan. Kamu tuh, kata Dini sambil menuding mukaku. Ini apa nuding-nuding? Kataku sambil menepis tangannya. Pertengkaran kami menjadi semakin seru dan keadaan juga semakin gelap. Akhirnya Dina yang sedari tadi menangis sambil jongkok tiba-tiba berlari sambil berkata, kalian berantem aja terus, aku mau pulang aja. Aku dan Dini lantas menghentikan pertengkaran dan menyusul si Dina. Tapi ada yang aneh. Kok si Dina malah lari ke arah bangunan itu? Kami berteriak mengejar Dina. Dina, mau kemana kamu? Kalau pulang arahnya ke sana, bukan ke situ. Dini berteriak mengingatkan kakaknya yang malah terus berlari menuju bangunan kosong. Dina tidak mempedulikan adiknya dan terus berlari sambil menangis. Ketika sampai di bagian depan bangunan itu, Dina malah berbelok masuk ke dalam halamannya. Kontan saja kami yang panik dan segera menyusulnya. Kontan saja kami panik dan segera menyusulnya. Dina, ngapain kamu kesini? Rumah kita bukan di sini, Nah. Kembali Dini mengingatkan kakaknya. Dina berhenti di pintu masuk yang sudah tidak ada daun pintunya. Dia nampak sudah tidak menangis lagi. Aku dan Dini yang berdiri sekitar 3 meter dari Dina, lantas mendekatinya, bermaksud menggandengnya pulang. Namun belum sampai kami menggandengnya. Pada jarak sekitar 1 meter, Dina menengok dan berkata, kalau rumah saya di sini. Sambil memperlihatkan jika wajahnya rata. Rata dalam artian sebenarnya tidak ada mata, hidung maupun mulut. Benar-benar rata. Kontan aku sama Dini langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan bangunan itu. Sedangkan suara tawa si Dina terdengar di kejauhan. Kami berlari sambil menangis. Beberapa kali Dini terjatuh dan aku membantunya. Terakhir Dini kembali terjatuh dan lututnya terluka. Dia semakin menangis keras karena tak mampu berlari lagi. Akhirnya aku gendong dia. Sesampainya di rumah, nampak wajah-wajah cemas penghuni kontrakan itu. Mereka berkumpul di depan rumah kami. Bapak Dini sedang berada di atas sepeda motornya seperti akan pergi. Wajahnya pun kelihatan cemas. Di antara wajah-wajah itu, ada ibu si Dini, tetangga kami, ibuku, dan si Dina. Spontan kami menjerit melihat Dina. Dini memeluk erat dan menutupkan wajahnya di punggungku. Dia berteriak-teriak histeris. Orang-orang kemudian menghampiri kami, dan Dini lantas dipapah bapaknya. Aku pun diajak masuk ke dalam dan diberi air putih. Setelah agak rileks, Dini pun duduk di sebelahku. Kami ditanya sebenarnya kami barusan dari mana. Orang-orang khawatir karena kami tak kunjung pulang. Kemudian Dina akhirnya bercerita jika siangnya kami berjanji untuk mendatangi bangunan kosong yang berada di utara pemukiman penduduk. Bapak Dini yang mendengar itu kemudian mengeluarkan sepeda motornya bersiap-siap menyusul kami. Aku pun menceritakan jika kami bertiga berjalan bersama. Sampai kemudian kejadian Dina menangis. Namun si Dina ini membantah waktu itu. Karena ketika dipanggil oleh Dini ketika akan berangkat ke bangunan kosong, dia sedang di kamar mandi. Begitu dia keluar, ternyata aku sama Dini sudah tidak ada. Aku dan Dini menyangkal jika tadi si Dina benar-benar ikut bersama kami. Bahkan Dina mengajak kami pulang ketika kami bertengkar.
Hingga akhirnya Dina berlari ke arah yang salah dan berubah menjadi hantu muka rata. Kami lalu dimarahi karena pergi ke sana di waktu menjelang maghrib. Konon katanya, waktu-waktu tersebut adalah waktu rawan, dan orang-orang Bunian seringkali menyamar menjadi manusia untuk mengajak manusia masuk ke alamnya. Aku hanya mengangguk-angguk karena pengetahuan dan pengalamanku bertambah lagi tentang makhluk tak kasat mata. Setelah memperhatikan jam, aku baru sadar jika waktu telah menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah, malam hari. Padahal jarak ke tempat tadi sebenarnya tak lama, hanya 20 menit berjalan kaki. Dan kami melihat si wajah rata tepat setelah azan maghrib selesai berkumandang. Dini yang mendengar semuanya langsung lemas dan menangis. Dia meminta maaf pada semua orang, terutama padaku. Dia kemudian memelukku juga berterima kasih karena aku sudah bersedia menggendong tadi. Keesokan harinya ketika aku berangkat sekolah, ternyata si Dini demam dan tidak bisa beraktivitas. Demamnya baru reda setelah 2 hari, sedangkan aku sendiri alhamdulillah sehat walafiat dan beraktivitas seperti biasa. Semenjak kejadian itu, sifat Dini menjadi sedikit berubah. Dia menjadi lebih pendiam dan tidak terlalu keras kepala seperti dulu. Tutur katanya juga tak lagi provokatif seperti kala kami bertengkar tempo hari. Dina sebagai saudara kembarnya tentu saja menjadi sedikit heran dengan perubahan Dini. Lantas suatu hari ketika kami bertiga bermain bersama, aku mencoba menanyakan kepada Dini, apakah ada yang salah dengan dia? Dia lantas diam saja. Dia cuma sesekali melihat ke arahku. Namun ketika pandangan mata kami bertemu, dia kembali membuang pandangan matanya ke tempat lain. Aku tidak paham, dan karena tak kunjung dijawab, aku akhirnya main dengan si Dina. Tiba-tiba, si Dini berlari pulang ke rumahnya. Jelas saja aku sama Dina bingung. Akhirnya si Dina menyusul kembarannya pulang untuk memastikan kalau Dini baik-baik saja. Aku yang ditinggal sendiri cuma bengong. Sore itu, sepulang mengaji, aku duduk-duduk di ruang tamu sambil membaca komik. Beberapa kali keasikan, aku sempat terganggu oleh adikku yang berusaha merebut komik yang aku baca. Aku coba kasih dia komik lain, tapi dia tidak mau. Akhirnya aku beri komik yang sedang aku baca dan berganti membaca komik yang lain. Melihat aku baca komik yang lain, adikku kembali mendatangiku dan mencoba merebut komik lagi. Sedangkan komik yang tadi dia baca dibuang. Wah, gak bener nih. Ternyata dia cuma mau gangguin kakaknya doang, pikirku. Saat aku sedang mencoba menjauhkan komik dari jangkauan adik, tiba-tiba si Dini muncul di depan pintu rumah. Dia cuma berdiri sambil tersenyum. Kamu Din, sini masuk. Ada apa? Tumben sendiri, kataku. Disapa seperti itu, Dini cuma diam dan kembali tersenyum. Dalam hatiku, anak ini kenapa ya? Selagi aku dalam kebingungan, Dian, adikku, sudah naik ke atas perutku yang sedang tiduran di atas kursi panjang dan meraih komik di tanganku yang aku angkat tinggi-tinggi. Posisi saat aku tiduran di kursi panjang menghadap ke pintu dan adikku membelakangi pintu. Sesaat setelah berhasil meraih komik yang aku angkat, tiba-tiba adikku salah pijakan dan terpeleset. Spontan dia terjatuh ke belakang. Refleks, aku langsung memeluk dia sebelum jatuh dan menyangga bagian belakang lehernya. Blodak!
Kami terjatuh bersama dengan posisi adikku di bawah, tapi sudah aku peluk dan tanganku duluan yang menghantam lantai. Dian, adikku langsung menangis, mungkin karena kaget. Ibuku pun keluar dan langsung menanyakan ada apa sambil berusaha menenangkan Dian yang menangis. Aku pun menjelaskan kepada ibu tadi, aku sedang mengobrol sama Dini yang berdiri di pintu. Dan aku menunjuk ke arah pintu. Dini sudah tidak ada. Lah, cepat amat perginya, batinku. Ibuku tidak percaya dan memarahiku karena dianggap teledor saat menjaga Dian adikku. Ibu berkata, jika dari tadi beliau di dapur juga cuma melihat kami berdua, aku sama Dian. Antara dapur ke ruang tamu itu tidak terhalang apapun, jadi ibu bisa memperhatikan kami. Aku hanya bengong dan bingung. Setelah aku dimarahi ibu, aku pun keluar menuju rumah si kembar. Dina, Dini, panggilku. Tapi tidak ada jawaban. Aku kembali memanggil mereka. Dan kembali tidak ada jawaban. Mama Fitri yang rumahnya bersebelahan dengan si kembar akhirnya keluar. Nyari si kembar yo. Cie, pacaran, kata Mama Fitri menggodaku. Apaan sih Mama Fitri? Orang saya nyariin Dini. Barusan dia ke rumah, tapi langsung pergi. Jawabku sedikit tidak suka dibercandain, diledekin. Ah masa? Alasan aja Tio nih. Bilang aja nyariin Dini. Orang si kembar tadi pulang ngaji langsung keluar sama bapak ibunya. Cie, naksir sama Dini ya? Mama Fitri kembali menggodaku. Enggak kok, Mama Fitri gitu. Saya nggak naksir sama Din. Aku berusaha membela diri, dan kemudian kata-kataku terpotong setelah aku menelaah ulang kata-kata Mama Fitri. Lah, terus yang tadi berdiri di pintu, siapa dong? Batinku di dalam hati. Akhirnya aku pulang ke rumah dengan kebingungan bercampur sedikit rasa takut. Berbayang-bayang kalau Dini yang tadi itu sama dengan Dina yang tempo hari. Selepas maghrib, aku mendengar suara sepeda motor Yamaha Foswan milik bapaknya Dini. Aku pun keluar dan melongok ke arah depan rumah si kembar. Benar saja, mereka baru saja tiba. Tak berapa lama, di belakang mereka datang juga sepeda motor lain. Dan di atasnya nampak bapak-bapak berpakaian gamis putih. Aku sebenarnya ingin langsung datang ke rumah mereka untuk menceritakan kejadian sore tadi. Tapi aku tahan, karena bapak berpakaian gamis tadi juga berhenti di depan rumah Dini. Setelah memarkir motornya, beliau nampak dipersilakan masuk oleh bapak Dini. Aku akhirnya mengurungkan niat, karena nampaknya bapak ini seorang tamu. Belum beberapa lama aku masuk. Pintu rumahku tiba-tiba diketuk dan muncul wajah Dina. Dia berkata jika aku disuruh ke rumah oleh bapaknya. Ibuku bertanya ada apa, namun Dina tidak mengetahui. Yang jelas, aku disuruh ke rumah sebentar. Akhirnya aku berangkat ke rumah Dina dan Dini bersama ibu. Sesampainya di rumah mereka, nampak di ruang tamu bapak Dina dan Dini. Aku panggil dia Pak Cep. Sedang duduk bersama bapak-bapak berbaju gamis tadi. Pak Cep mempersilahkan kami masuk dan duduk bersama di ruang tamu. Setelah berbasa-basi sebentar, akhirnya Pak Cep memperkenalkan kami kepada bapak bergamis itu. Beliau salah satu ustadz temannya Pak Cep, dan Pak Cep menjelaskan jika mereka sekeluarga baru saja berkunjung ke rumah ustadz tersebut untuk mengkonsultasikan kondisi Dini. Sebab semenjak kejadian tempo hari,
banyak yang berubah dari Dini. Dan yang paling ketara adalah jika malam hari dia sering tidur sambil berjalan atau sleepwalking. Jika disadarkan, Dini hanya berkata jika tadi diajak pergi bermain oleh aku dan kembali beranjak tidur. Awalnya orang tua Dini menganggap itu biasa. Namun setelah terulang terus-menerus selama beberapa hari, akhirnya Pak Cep menganggap jika ini ada hubungannya dengan kejadian tempo hari. Maka dari itu, Pak C memintaku supaya ikut hadir untuk menceritakan detail kejadian tempo hari. Aku mulai menceritakan detail kejadian itu kepada Pak C dan Pak Ustadz. Aku akan sebut Ustadz Muhammad. Beliau nampak mengangguk-angguk mendengarkan penuturanku. Setelah dirasa cukup, akhirnya Ustadz Muhammad memutuskan untuk meruqyah Dini. Dini dipakaikan mukena untuk menutup auratnya, dan Pak Ustadz nampak mengenakan sarung tangan lateks. Beliau menyuruh ibu Dini untuk mendampingi putrinya yang akan diruqyah tersebut. Sedangkan di sudut lain, Dina bersama ibuku, Pak Cep, dan juga aku yang saat itu memangku Dian memperhatikan. Ustadz Muhammad, yang saya panggil Ustadz M saja, lalu mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di depan Dini yang menunduk lemas. Tak berapa lama, Dini tiba-tiba meringis kesakitan dan mulai mengaduh-aduh kepanasan. Ustadz M terus membacakan ayat-ayat suci sambil kini memegang dahi si Dini. Dini semakin liar seperti seekor binatang yang diikat erat dan berusaha melepaskan diri. Ibu Dini nampak mulai kewalahan memegangi putrinya. Wajahnya nampak cemas menyaksikan hal ini. Tak lama akhirnya Ustadz M menghentikan bacaannya ketika Dini sudah mulai berguling-guling. Dini kemudian berucap, "Hentikan! Panas! Panas!" "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan dengan gadis ini? Ayo, lekas keluar," perintah Ustadz M. "Tidak mau, tidak," jawab Dini. Suaranya terdengar berat, seperti wanita yang sudah tua. "Kamu jelas bukan jin muslim. Ayo bertobatlah kamu. Ingat pada Allah. Apa kamu tidak takut neraka, ha?" lanjut Ustadz M. "Kamu menantang saya, ha?" Dini menatap tajam ke arah Ustadz M. Ustadz M tidak membalas dan kembali membacakan ayat-ayat suci. Dini kembali berguling-guling sambil berteriak-teriak kepanasan. Hal ini terjadi cukup lama, hampir 10 menit. Akhirnya tak lama Dini lemas dan suaranya lemah. Kemudian berkata, "Baik, baik. Saya akan keluar. Hentikan itu. Saya sakit." Ustadz M akhirnya menghentikan bacanya dan kembali bertanya, "Mengapa kamu mengganggu gadis ini?" Makhluk di dalam tubuh Dini tak menjawab. Pak Ustadz kembali mengulang pertanyaannya. Makhluk itu akhirnya menjawab, "Saya tertarik dengan anak laki-laki yang duduk di sana." Dia menjawab sambil menunjukku. "Ada apa dengan anak itu?" tanya Ustadz kembali. "Saya menyukai anak itu, tapi saya tidak bisa menjangkau dia," kata makhluk dalam tubuh Dini. Aku jelas merinding mendengar kata-kata itu. "Mengapa kamu malah mengganggu gadis ini?" Ustadz melanjutkan pertanyaannya. "Karena gadis ini yang dekat dengan anak laki-laki itu. Hanya saya tidak bisa lebih jauh lagi," jawab makhluk itu lagi. "Bertobatlah wahai jin kafir.
Mohonlah ampun pada Allah. Kamu diciptakan untuk jenismu sendiri, bukan untuk manusia. Apalagi dengan cara mengganggu seperti ini. Ustadz menasihati makhluk itu. Sekarang kamu keluar dan jangan mengganggu manusia lagi. Saya tahu tempat tinggal kamu. Jika kamu masih mengganggu, akan saya bakar kamu dengan kalam Allah. Ancam Pak Ustadz. Baik, baik. Ampun, saya tidak akan mengganggu lagi. Biarkan saya pergi, jawab makhluk itu. Tak menunggu lama karena kondisi Dini mulai melemah. Ustadz M segera membaca ayat-ayat suci dan melakukan gerakan seperti mengeluarkan sesuatu dari tubuh Dini. Dini lantas muntah-muntah dan ditampung di dalam kresek. Setelah itu, Dini langsung tergolek lemas dan menangis. Ibunya lantas memeluk Dini. Ustadz M lantas menyelesaikan ritual ruqyahnya dengan mengajak kami berdoa, memohon perlindungan terhadap gangguan makhluk-makhluk semacam tadi. Kami kembali duduk di ruang tamu dengan disuguhi teh hangat. Ibuku membuka pertanyaan terhadap perkataan jin tadi. Pak Ustadz, kenapa jin tadi berkata jika dia tertarik kepada putra saya ya? Apa tidak apa-apa? Pak Ustadz pun menjawab, makhluk sebangsa jin itu memang kadangkala ada yang memiliki ketertarikan pada bangsa manusia. Entah karena manusia itu nampak lemah dan mudah disesatkan, entah karena manusia itu memang menarik di mata jin. Tapi insya Allah tidak apa-apa. Putra ibu tidak akan mudah diganggu oleh bangsa jin, kata Pak Ustadz M melanjutkan. Justru yang saya takutkan putrinya Pak C. Jiwanya lemah dan mudah diganggu oleh jin. Alangkah baiknya dia dibiasakan untuk memperdalam ilmu agama sejak sekarang. Kalau bisa juga diajarkan untuk menutup aurat. Karena nampaknya dia mulai balik, kata Ustadz M. Ibu Dini nampak memperhatikan Dini yang duduk lemas sambil bersender di kepalanya. Dek, kamu sudah datang bulan? Tanyanya. Dini hanya keheranan sambil berkata, datang bulan apa bu? Ibunya tersadar jika anaknya belum mengerti dan mengajak putrinya masuk. Kami akhirnya membubarkan diri karena waktu sudah malam. Beberapa tetangga yang ada di situ juga mulai masuk ke rumah masing-masing. Aku dan ibu akhirnya pulang, sedangkan Dian dengan enaknya tertidur di punggungku. Ibu lantas menasihatiku supaya lebih banyak beribadah, mendekatkan diri pada Sang Pencipta agar dijauhkan dari gangguan semacam tadi. Aku cuma mengangguk-ngangguk tanda setuju. Tapi tiba-tiba pundakku terasa sangat-sangat basah. Aduh, Dian ngetes lagi, batinku. Kami pun masuk ke dalam rumah. Aku tidak lama tinggal di KM 5.5 itu, di mana setahun kemudian ketika aku naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5, aku harus kembali berpindah tempat, di mana kali ini aku, ibu, dan Dian harus kembali ke Jawa lagi. Karena berdasarkan pendapat bapakku, jika beliau bekerja di kapal, dan kami sekeluarga tinggal di kota B, Kalimantan Selatan, maka kami terlalu jauh dari sanak saudara. Lebih baik kami kembali pulang ke daerah asal. Maka pada saat akhir tahun ajaran 99 atau tahun 2000, kami sekeluarga resmi pulang kembali ke Jawa, meninggalkan begitu banyak kenangan di tanah Borneo. Teman-teman sekelasku nampak kehilangan dengan kepindahanku. Ada seorang anak yang kata teman-teman menyukaiku sejak kelas 2. Pada hari perpisahan itu mengungkapkan perasaannya melalui secari surat.
Anak kecil zaman dulu ya kalau suka kayak begini. Begitu juga di lingkungan rumah kontrakan. Para tetangga nampak melepas kami dengan berat. Karena rumah kami berhimpit-himpitan, maka rasa persaudaraan terbangun dengan api. Walau kami tak lama berdiam di sana. Dini dan Dina nampak menangis pada saat kami bersiap meninggalkan kontrakan. Ibu juga nampak meneteskan air mata ketika berpamitan dengan para tetangga. Sebab dengan ketiadaan suami, para tetanggalah yang membantu kami. Aku masih ingat, Mama Fitri yang suka menggoda kami hari itu ikut menangis dan masih sempat meledek Dini. Aduh, yang ditinggal pacarnya pergi selamanya. Aku cuma bisa menatap mereka dan menahan air mata supaya tidak menangis. Gengsi dong. Sampai akhirnya mobil yang membawa kami ke pelabuhan beranjak meninggalkan halaman kontrakan. Dini dan Dina berlari mengejar dan Dini berteriak, "Tio, hati-hati ya. Jangan lupa sama aku. Dini suka Tio." Aku yang waktu itu belum kenal yang namanya cinta-cintaan atau suka-sukaan. Cuma bisa tersenyum dan membalas lambaian tangan mereka. Buat aku, Dina dan Dini adalah sahabat yang luar biasa. Karena merekalah teman bermain di lingkungan rumah yang benar-benar bisa dianggap teman. Karena mengertilah karakterku yang sedikit introvert. Singkat cerita, aku sampai kembali di tanah kelahiran dan ibu sudah mendapatkan rumah kontrakan. Tidak terlalu jauh dari rumah kakek. Dan menurut ibu harganya murah, walaupun posisinya strategis di pinggir jalan. Ketika sampai pertama kali di rumah itu, aku kembali teringat di rumah KM 11, di mana suasana yang ditawarkan pertama kali hampir sama. Seram. Bangunan-bangunannya lama dengan dinding yang terasa lembab, yang jika diketuk agak keras, maka temboknya akan pecah dan rontok mengeluarkan tanah merah di dalamnya. Bangunan ini unik karena kamar mandi dan sumur terletak di depan rumah. Hanya dibatasi tembok dengan halaman depan yang hanya berukuran 2,5 kali 2,5 meter. Sumurnya sumur tua, airnya bening dan segar. Namun akan terasa dingin menusuk tulang jika malam. Kemudian, di rumah ini, aku diberi kamar sendiri. Aku jelas bersemangat sekali. Rencana kamar mau aku tempel-tempelin poster gede-gede ala anime. Sedangkan ibu sama Dian tidur di kamar belakang, terpisah tembok sama kamarku. Kemudian aku juga bersekolah di salah satu SD dekat alun-alun, Kecamatan K. Sedangkan adikku masuk di TK Tribakti yang letaknya lebih ke utara dari alun-alun. Aku benar-benar menikmati masa-masa SD sebagai siswa pindahan. Banyak anak-anak cewek yang respek sama aku. Aku tak tahu kenapa. Sedangkan anak-anak cowok kebanyakan tak terlalu suka dengan sikapku yang berusaha akrab dengan mereka. Ya, aku sadar karena secara akademis, anak pindahan kayak aku tiba-tiba bisa menyodok 3 besar di akhir catur bulan 1. Dulu belum sistem semester, masih pakai cawu, catur bulan. Jadi terima rapot tiap 4 bulan, terus libur. Sebenarnya tak ada yang aneh karena di SD lama, aku juara kelas semenjak kelas 1. Jadi menurutku, adaptasi masalah pelajaran itu gampang. Lebih susah adaptasi dengan urusan sosialnya, alias mencari teman. Makanya dulu aku lebih sering kenal sama anak-anak cewek duluan daripada cowok yang kebanyakan gengsi untuk menerima anak baru dari luar kelompok mainnya. Aku sering jadi korban bullying anak-anak cowok karena mereka menganggap aku pecicilan atau kebanyakan gaya.
Padahal memang gayaku begini. Lebih-lebih banyak anak-anak cewek yang dekat samaku karena mereka menganggap walau aku cowok, aku sikapnya lembut tanpa meninggalkan kesan cowoknya. Nah, gara-gara ini juga mungkin banyak anak-anak cowok pada sirik sama aku. Makanya aku sering dibully. Kadang bullying itu cuma sekedar verbal, namun lama-lama jadi bersifat fisik. Puncaknya suatu hari aku dipalakin sama mereka. Jelas saja aku tolak. Orang dari TK sampai kelas 4, aku nggak pernah dikasih uang saku. Baru setelah pindah ke Jawa ini, aku dikasih uang saku. Itu pun cuma 200 perak. Untuk beli es Orson 2 kali juga habis. Setelah aku tolak, tiba-tiba salah satu dari mereka nampar kepalaku. Walau sebenarnya tidak terlalu kencang. Dan seketika setelah kepalaku ditampar, aku kayak hilang akal sebentar. Tahu-tahu anak yang mukul kepalaku ini udah jatuh dengan megangin kepalanya. Dan tangan kananku sudah dengan posisi terkepal plus agak semutan kayak habis memukul sesuatu. Asli, ini bukan pukulan pertamaku. Dan aku tidak sadar kayak apa pukulan tadi. Pokoknya begitu kepalaku ditampar, langsung kayak hilang kendali gitu. Ngelihat itu, aku malah buru-buru jongkok nolongin dia. Anak yang barusan jatuh sambil megangin kepalanya itu tiba-tiba nangis dan nonjok mukaku. Aku jatuh ke belakang dan meringis menahan sakit tepat di hidung yang ditonjok. Anak itu lalu berdiri dan bersiap memukulku lagi. Sedangkan teman-temannya menyoraki. "Pukul Ren, hajar aja anak baru itu. Ayo pukul aja, anak kebanyakan gaya." Sebelum aku dipukul lagi, aku segera berdiri dan mengepalkan tangan di samping kepala. Kali ini, wajahku dan Reno berhadap-hadapan. Kalau sebenarnya aku nunduk, karena Reno 10 cm lebih rendah dariku. Hatiku udah dag-dig-dug, tidak karuan. Aku kudu ngapain? Refleks saja tangan mengepal di samping wajah. Setelah bertatap-tatapan cukup lama, akhirnya Reno menangis sambil beranjak pergi dan berkata, awas kamu, aku tunggu pulang sekolah di alun-alun." Aku pun menarik nafas lega setelahnya. Beberapa cewek menghampiriku dan menyarankan agar dilaporkan guru saja, karena merekalah yang menggangguku. Tapi aku tolak. Pikirku, kalau seandainya sampai dimarahi guru, kasihan mereka. Akhirnya pulang sekolah, aku dicegat kawan-kawan si Reno dan ditarik-tarik supaya mendatangi tempat Reno menunggu. Ternyata Reno menunggu di bawah pohon beringin seberang Kawetanan. Ya, kantor wakil bupati yang juga berfungsi sebagai museum Tosan Aji. Di sana aku lantas didorong dan disorai oleh kawan-kawan Reno. Aku benar-benar tidak tahu kalau berantem itu kudu ngapain. Maka ketika Reno maju sambil mengepalkan tangan dan berkata, "Udah siap belum lo? Ntar kalau kalah alasan belum siap." Dengan polosnya aku menjawab, "Sudah." Dan tak lama pukulan Reno mendarat di pelipisku. Namanya juga bocah. Walhasil di kesempatan pertama aku berantem, aku kalah dipukuli. Soalnya selain Reno menang pengalaman, teman-teman yang lain pas aku sudah jatuh ikut-ikutan mukulin dan nendang. Anehnya, aku tidak nangis karena ternyata dipukul itu tidak terlalu sakit, cuma kayak kesemutan sedikit. Sedangkan Reno yang pada satu kesempatan berhasil aku tendang pusakanya, langsung nangis kencang. Singkat cerita, aku pulang sekolah dengan baju kotor penuh tangan dan getah, buah beringin. Belum sampai di rumah, aku ketemu Mas Sabto, kakak sepupuku yang sudah kelas 2 SMP. Lihat aku seperti itu, Mas Sabto yang dasar orangnya emosian langsung nanya plus marah-marah. Dia langsung balik ke arah alun-alun dan lari. Aku sendiri sudah tidak peduli dan cuma pengen cepet sampai rumah. Cepetan tidur siang. Capek ternyata berantem itu. Sampai di rumah aku diinterogasi ibu. Aku menjawab, tadi main sama teman-teman sampai gulung-gulung akhirnya penuh tanah.
Pas ditanyain kenapa bibir berdarah, aku jawab tadi jatuh pas olahraga. Aku berusaha menutup-nutupi, karena selain aku tidak mau masalah lebih panjang, aku juga kasihan sama Reno dan kawan-kawan kalau sampai dimarahin guru plus ortunya dipanggil ke sekolahan. Akhirnya keesokan harinya, aku bersekolah seperti biasa dan menemukan Reno beserta kawan-kawan dengan wajah lebam-lebam. Mereka nggak berani membuliku seperti kemarin-kemarin dan cuma menatapku. Tapi kalau aku perhatikan, mereka membuang pandangan ke tempat lain. Di kemudian hari, aku baru tahu ternyata mereka dihajar sama Mas Sabto seorang diri. Mas Sabto ini ternyata ikutan karate. Aku sudah beberapa bulan tinggal di Jawa lagi. Semuanya berjalan normal-normal saja. Begitu pula di sekolah, semua normal. Praktek bullying kepadaku sudah tidak ada. Dan aku sudah diterima dalam kawanan. Keanehan justru terjadi ketika akhirnya bapakku pulang. Bapakku tidak bekerja di kapal lagi karena terlibat masalah. Dulu aku tidak tahu masalahnya kenapa, tapi ternyata bapak dihentikan dari tempat lama beliau bekerja karena berantem sama kapten kapalnya. Katanya bapak difitnah oleh si kapten. Dan akhirnya bapak hilang akal. Si kapten ditantang duel dan dilempar ke laut. Tidak kebayang deh berantem pas di kapal berlayar dan dilempar ke laut. Sepulang bapak dari kapal, ibu akhirnya menyambi jualan jajan dan gorengan di pasar. Dalam hal ini, ekonomi kami mulai mengalami penurunan. Ibu berjualan di pasar sampai suatu hari kami mampu untuk menyewa tempat di sekitaran alun-alun yang jika malam hari digunakan untuk berdagang makanan dalam tenda-tenda. Semenjak bapak dan ibu berjualan, otomatis aku sama Dian yang sudah TK sering ditinggal di rumah. Kadangkala ibu baru pulang setelah jam 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, akulah yang bertugas jaga rumah dan kadang mengajari Dian belajar menulis, menggambar, dan membacakan buku cerita. Hingga suatu hari, ketika aku sedang membaca komik sambil tiduran di meja panjang. Meja panjang ini membelakangi jendela yang mengarah ke sumur. Sedangkan Dian duduk di atas punggungku sambil main boneka. Dian ini senang sekali nempel-nempel. Apalagi kalau tahu kakaknya tiduran tengkurap. Langsung saja didudukin punggungnya. Sampai sekarang pun kalau pas aku pulang ke rumah, tiap aku tiduran tengkurap, dia masih saja demen nempel-nempel. Entah jadiin punggungku sebagai bantal, entah kakinya numpang di pundak. Ampun dah, padahal umurnya sudah 20 tahun. Kita kembali ke cerita. Dian ini mainan boneka sambil menghadap sumur yang mulai gelap karena hari sudah mulai malam. Lampu sudah aku nyalain juga. Tiba-tiba Dian langsung berteriak dan memeluk badanku kuat-kuat. Mas, takut mas. Kontak saja aku langsung berbalik badan dan memeluk dia. Kenapa dek? Takut apa? Tanyaku. Itu mas, takut. Di sumur ada setan. Jawab si Dian. Mana ada setan dek? Paling spray. Jawabku berusaha menenangkan. Dan aku pun menoleh ke arah sumur yang dimaksud Dian. Dan jantungku terasa berhenti berdetak. Di keremang-remangan sumur, sesosok wanita berbaju putih dengan wajah pucat nampak tersenyum dengan tatapan kosong melambai-lambai kepada kami berdua. Badanku mendadak dingin. Bulu kuduk menebal dan sekejap mulut terkunci. Dian masih aku dekap erat dengan wajahnya ditutupkan ke dadaku. Aku benar-benar freezing saat itu, membeku dan tak mampu bergerak. Si wanita tadi masih berdiri di tepi sumur menatap kami dengan tatapan kosongnya. Tersenyum dengan wajah pucatnya dan melambai-lambai. Aku langsung menundukkan kepala dan berusaha berdoa sebisaku.
Keringat juga sudah bercucuran membasahi kaosku. Sedangkan si Dian mulai menangis terisak-isak memanggil-manggil ibu. "Ibu, takut bu, ibu cepat pulang." Isak tangis Dian lama-lama semakin keras, bersaut-sautan dengan mulutku yang merapalkan doa. Tak lama, aku kembali mencoba menatap ke sumur, dan wanita tadi sudah tidak ada, menyisakan tangisan Dian yang mencari-cari ibunya. Akhirnya aku terpaksa mengajak Dian ke warung alun-alun ba'da sholat maghrib. Panjang jalan sampai ke warung, Dian yang aku gendong di belakang masih terisak-isak, sambil sesekali mengelap air matanya. Dan setelah berjalan 10 menit, aku sampai di warung. Tangis Dian sudah reda, dan ternyata dia ketiduran. Aku pun menjelaskan kepada bapak ibu tentang yang kami alami. Ibu hanya mengambil alih Dian yang tertidur dan menidurkannya di tikar yang biasa digelar bapak di samping warung. Sedangkan bapak menyangkal jika itu bukan hantu, hanya sprei yang ibu jemur sore tadi. Aku cuma diam dan tak berani membantah bapak sambil menggerutu. "Iya, sprei dengan tatapan mata kosong dan wajah pucat," batinku. Semenjak saat itu, aku mengantisipasi dengan sebelum maghrib. Buku pelajaranku dan buku ceritanya Dian aku masukin tas. Lalu Dian yang sudah aku mandiin, saya ajak ke warung untuk ikut membantu sambil belajar di sana. Soalnya aku benar-benar parno dengan ekspresi wanita berwajah pucat itu. Dan lebih malas lagi kalau Dian mulai merengek-rengek ketakutan menjelang maghrib. Aku sekarang jadi rajin bantu-bantu di warung. Selepas pulang sekolah, aku biasanya istirahat sebentar. Dan kira-kira jam 2:30-an, bapak sudah bersiap keluar mendorong gerobak yang membawa perabotan untuk dibawa ke alun-alun. Dan aku disuruh membantu. Sesampainya di alun-alun, aku biasanya bantu membawa potongan-potongan kayu yang nantinya dirangkai sebagai rangka tenda. Perabotan seperti meja, kursi, anglo atau kompor dari tanah liat dan sebagainya dititipkan di gudang penduduk yang rumahnya di seberang alun-alun. Kami dikenakan sewa tempat per bulan untuk penyimpanan barang-barang itu. Sambil bekerja membantu bapak mendirikan tenda, biasanya bapak bercerita macam-macam. Maklum, aku semenjak kecil jarang tumbuh dalam pengawasan bapak. Maka mungkin bapak merasa saat kami melakukan aktivitas bersama seperti itulah, bapak bisa lebih mengenal putra pertamanya. Bapak selalu mengajarkanku untuk jangan malu melakukan pekerjaan kasar. Toh memang kenyataannya kondisi ekonomi kami memang sedang berangsur-angsur jatuh. Kerja kasar tidak menghinakanmu, nak, selama kamu melakukan hal-hal yang benar dan bertanggung jawab. Begitu bapak seringkali menasihatiku. Setelah tenda berdiri, biasanya bapak mulai mempersiapkan kompor yang akan digunakan untuk memasak dan menggoreng. Nah, aku mendapat jatah ngangsu atau dalam bahasa Indonesianya menimba air. Tapi pada prakteknya aku tidak cuma menimba air, melainkan juga harus bola-balik dari sumur, kembali ke warung sampai gentong besar ukuran 100 liter penuh, plus ember untuk cuci piring juga terisi. Awalnya aku kesulitan dan masih dibantu bapak. Aku awal kelas 6, badanku juga masih kecil. Bapak menyarankan dimulai dari ember kecil saja dulu. Tapi akan capek bola-balik jalan baliknya. Aku mengiyakan saja. Lama-lama aku merasa kurang efisien karena dengan satu ember kecil, aku harus bola-balik sampai 14 kali. Padahal jarak dari tenda ke sumur sekitar 120 meter. Tinggal menghitung saja berapa jarak yang harus aku tempuh untuk cuma buat mengisi gentong.
Akhirnya aku belajar membawa dengan 2 ember kecil. Ternyata lebih mudah karena beratnya jadi seimbang antara tangan kanan dan kiri. Aku pun mulai terbiasa, hitung-hitung latihan membentuk badan. Setelah kelar mengisi gentong, biasanya aku dibebasin untuk main. Karena aku udah di alun-alun kecamatan K yang luasnya 2 kali lapangan bola lebih. Ya jadinya main bola setiap sore jadi pilihanku. Menjelang maghrib, baru si Dian memanggil-manggil dari belakang warung, mengajak pulang untuk mandi. Aku biasanya langsung pulang sama Dian, yang juga sudah kucel keringetan, main di lapangan sama anak-anak kecil lainnya. Setelah Dian aku mandiin, kadang juga mandi sendiri karena dia sudah TK besar. Aku mengajari dia untuk mandi sendiri, mencari baju sendiri, memakainya sendiri, menjemur handuknya yang basah dan lain-lain. Dan aku pun bisa mandi dengan santai. Nah, pada suatu sore, si Dian sudah selesai mandi dan sedang berpakaian. Aku langsung mengambil handuk dan menuju kamar mandi. Kamar mandi di rumahku ini nggak pakai pompa air. Jadi kalau habis mandi, kudu mengisi baknya pakai timba katrol manual. Sewaktu aku sedang asyik menimba, aku melihat ada seekor ikan di dalam sumur. Aku pun berpikir, wah, ternyata di sumur ada ikannya. Aku berhenti menimba air, dan ember timbanya aku letakkan di tepian sumur. Setelah air di permukaan sumur mulai tenang, aku baru bisa melihat ikan itu dengan jelas. Ternyata itu ikan lele, tapi warnanya putih. Ya, benar-benar putih. Bukan cuma di bagian perutnya saja, tapi sampai bagian atas tubuhnya berwarna putih. Aku pun langsung masuk ke dalam rumah mengambil sepotong roti tawar. Dian yang saat itu baru saja selesai pakai baju, langsung aku panggil. Mau lihat ikan gak? Dian menengok dan langsung mengiyakan dan mengikuti langkah aku menuju sumur. Hati-hati adik, kamu kan belum sampai, jadi mas gendong, kangen ya, perintahku. Dan kami berdua melongokkan kepala kami. Ikan itu masih di sana, berenang dengan tenang, seolah tidak mempedulikan kehadiran manusia. Ini rotinya Dedek yang pegang, dicuil sedikit, terus dilempar ke sumur ya, perintahku. Dian pun mencuil rotinya dan melemparkan ke dalam sumur. Ikan itu nampak memperhatikan potongan roti yang mulai terbenam, lalu didekati dan dimakannya. Aku sama Dian pun kembali melemparkan cuilan roti yang langsung disambut si ikan dengan lahap. Ketika roti itu habis, si Dian lantas berkata, "Udah, rotinya habis ya ikan." Setelah menghabiskan potongan terakhirnya, ikan itu lalu berenang-renang dengan matanya menatap ke atas, seperti memperhatikan kami. Kemudian, ikan lele itu berkedip beberapa kali kepada kami, dan disambut dengan sorakan Dian. "Ye, ikannya genit mas, kedip-kedip," kata Dian kegirangan. Aku senang saja kalau Dian girang begitu. Akhirnya Dian pun aku turunkan dan aku suruh masuk sambil melarangnya untuk melihat sumur sendirian karena bahaya. Aku melanjutkan mandi yang tadi sempat tertunda. Sambil mandi, aku pun berpikir-pikir, apa iya ikan bisa berkedip? Kayaknya ikan kan gak punya kelopak mata. Tapi masa iya sih? Tadi soalnya jelas-jelas berkedip beberapa kali kok. Orang Dian saja lihat. Kepalaku masih dipenuhi pertanyaan. Tapi kali ini aku nggak takut, karena aku saat itu berpikir ini masih rasional. Paling cuma aku saja yang belum tahu. Besoknya aku di sekolah pergi ke perpustakaan dan mencari buku ensiklopedi binatang. Ternyata memang benar, ikan itu tidak punya kelopak mata.
Jadi mereka tak akan bisa berkedip, apalagi merem. Yang punya kelopak mata itu mamalia laut, bukan ikan. Nah lo, terus lele kemarin kok bisa berkedip ya? Pertanyaan ini terus menghantuiku. Akhirnya setelah hari itu, aku sering bela-belain nongkrong di sumur, cuma untuk menunggu lele itu muncul. Tapi anehnya, setiap aku tunggu, dia tak pernah muncul. Padahal sudah aku siapkan pancing pakai remah roti, nasi, dan makanan-makanan kecil lain. Sampai aku dimarahin ibu gara-gara nyampah di permukaan sumur. Hingga suatu hari, pas aku tidak ada lagi niat untuk menunggu, tiba-tiba lele itu muncul di permukaan air. Aku lantas melongok ke dalam sumur dan memperhatikan ikan itu. Lama aku perhatikan, dan benar, itu ikan berkedip matanya. Aku masih penasaran sama ikan itu, dan aku lari ke dalam rumah untuk mengambil makanan yang bisa aku kasihkan kepada ikan itu. Pas aku balik, ternyata ikannya sudah tak ada. Potongan biskuit yang rencananya mau aku kasihkan, aku lempar saja ke dalam sumur, lalu aku tinggalkan. Malam harinya, aku pun bermimpi. Gambaran detailnya aku lupa, tapi yang jelas, dalam mimpiku, dari sumur ada cahaya terang. Lalu muncul perempuan berwajah cantik. Pakaiannya putih bersih dengan manik-manik bagus. Dia cuma tersenyum kepadaku dan tak lama masuk lagi ke dalam sumur. Kemudian aku bangun. Kamarku semerbak berbau wangi, wangi yang khas, yang kalau sampai sekarang aku coba cari-cari di toko parfum, tak pernah ketemu yang wanginya sama kayak seperti itu. Selain kejadian itu, ada juga kejadian yang dialami oleh bapak. Jadi begini ceritanya berdasarkan penuturan bapakku. Malam itu bapak berjalan pulang dari warung sambil mendorong gerobak setelah selesai beres-beres. Sedangkan ibu sudah naik sepeda lebih dulu. Nah, jadi gambaran TKP-nya seperti ini. Dari alun-alun, rumahku itu masih ke arah selatan. Nah, alun-alun kecamatan K ini letaknya di pinggir jalan provinsi yang menghubungkan jalur selatan Jawa Tengah menuju Yogyakarta. Setelah masuk ke jalan Ranggut, masih lurus sekitar 250 meter sampai mentok di pertigaan. Rumahku di sekitaran situ. Sepanjang jalan dari alun-alun sampai rumah, memang sudah banyak pemukiman penduduk. Namun ada beberapa spot-spot horor yang kala itu masih jadi pergunjingan masyarakat tentang keangkerannya. Mulai dari bangunan bertingkat 2 tanpa halaman dan teras yang konon katanya jadi sarang pocong. Kemudian pohon kelengkeng tua tak jauh dari rumah tadi yang juga konon katanya dihuni seorang wanita cantik berselendang panjang. Tak lupa, ada lagi gubuk kosong tua yang terbengkalai selama bertahun-tahun, 100 meter ke arah selatan dari 2 spot horor sebelumnya. Kembali ke bapakku. Bapak berjalan menjauh dari alun-alun sambil mendorong gerobak pelan-pelan. Waktu itu menunjukkan kurang lebih pukul 2 malam dini hari. Keadaan sudah sepi. Bapak tidak berpapasan dengan seorang pun. Padahal biasanya masih ada bapak-bapak yang sedang duduk-duduk sambil melakukan ronda malam. Kadangkala juga ada penjual makanan keliling yang masih mencari rezeki. Namun malam itu semuanya terasa sangat sunyi. Beberapa saat menjelang bapak sampai di depan bangunan tingkat 2 tanpa teras. Bapak sempat mencium bau yang tidak mengenakan. Bapak mengacuhkan itu sambil terus melanjutkan mendorong gerobak. Sampai di depan bangunan itu, Bapak merasa merinding tanpa sebab. Bapak kembali mengacuhkan hal tersebut
dan sedikit lebih cepat mendorong gerobaknya. Saat tiba di depan pohon kelengkeng, tiba-tiba Bapak melihat sekelebat selendang putih menyeberang menuju ke arah pohon kelengkeng. Refleks Bapak mengikuti gerakan selendang itu. Selendang itu terbang dengan cepat menuju ke bagian atas pohon. Bapak memperhatikan gerobaknya dan memperhatikan selendang itu. Lama diperhatikan, ternyata selendang itu sedang dikenakan oleh seseorang. Jadi orang itu berdiri di dahan pohon kelengkeng. Kali ini Bapak mendekat ke arah pohon itu dan berusaha memperhatikan dengan lebih seksama siapa gerangan orang yang ada di atas pohon itu. Sosok itu lantas melompat ke bagian belakang pohon, sehingga Bapak tidak dapat melihatnya lagi karena terhalang batang. Dasar bapakku yang suka penasaran, beliau malah mendekat ke arah pohon dan mencari orang itu. Namun tidak ada. Bapak akhirnya kembali menuju gerobak, mendorongnya kembali berniat melanjutkan perjalanan pulang. Pada saat Bapak hendak kembali berjalan, pundak Bapak merasa ada yang mencolek. Bapak kemudian menengok ke arah sumber colekan itu. Ternyata di belakang beliau berdiri seorang wanita yang sangat cantik. Tubuhnya tinggi semampai dengan mengenakan pakaian berwarna kuning. Kata Bapak, pakaian itu bukan seperti daster, tapi lebih mirip gaun dengan lengan terbuka. Wanita itu juga mengenakan selendang di lengan dan lehernya. Bau tubuhnya semerbak wangi. Bapak kaget, namun juga tersenyum melihat ada wanita cantik di depan beliau. Anda siapa ya, Mbak? Malam-malam kok di sini? Tanya Bapak. Wanita itu hanya tertawa-tawa kecil sambil menutup mulutnya. Loh, kok malah tertawa toh? Sudah malam, tidak baik. Wanita masih bermain seperti ini. Bapak pun melanjutkan. Wanita itu kembali tertawa kecil. Tak lama dia berkata kepada Bapak, "Bapak hati-hati ya pulangnya." Sambil tersenyum dan menghilang. Wush! Bapak sedikit terkejut. Walah, hantu toh. Sayang banget ya, cantik-cantik hantu. Gerutu bapakku. Bapak pun langsung melanjutkan perjalanan pulangnya. Sesampainya di rumah, Bapak membongkar gerobaknya sambil ditemani ibu. Kok lama toh Pak? Tanya ibu. Walah, itu tadi Bu, penunggu pohon kelengkeng mengajak kenalan. Jawab Bapak pendek. Ibuku tidak melanjutkan pertanyaan lebih jauh, sebab beliau besar di daerah itu dan tentunya sudah mengetahui mitos tentang perempuan berselendang. Akhirnya setelah selesai membongkar gerobak, Bapak dan Ibu bersiap istirahat. Belum sempat merebahkan diri, tiba-tiba Ibu berkata dari arah dapur minta ditemani ke kamar mandi. Dengan malas-malasan, Bapak pun menemani Ibu. Bapak menunggu di luar kamar mandi, tapi masih di area sumur. Bapak duduk sambil menikmati rokoknya. Berapa kali Ibu berkata pada Bapak untuk jangan ditinggal masuk. Bapakku cuma mengiyakan sambil menghisap rokoknya yang sedikit lagi habis. Saat sedang memperhatikan sekitar, tiba-tiba Bapak kaget karena di samping beliau sudah duduk seorang wanita berbaju putih dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Ini adalah sosok yang sama dengan yang dilihat oleh Dian. Weladalah. Awalnya Bapak kaget, namun Bapak tidak menghiraukannya. Sosok itu duduk di samping Bapak cukup lama, sampai terdengar suara Ibu menyiram kakus. Tanda Ibu sudah menyelesaikan hajatnya. Bapak kemudian berkata pendek, "Kalau sudah,
Segeralah pergi, nanti istriku takut. Kamu ini. Tak lama sosok itu menghilang dan ibu keluar dari kakus. Bapak tidak menceritakan hal itu dan masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan beristirahat. Namun, pada akhirnya, ibu berkesempatan juga untuk melihat sosok wanita ini. Namun, karena beliau sudah pernah mendengarkan ceritaku, ibu tidak menghiraukan kehadirannya. Walau sebenarnya menurut ibu beliau sangat takut. Ibu bertemu dengannya pada suatu hari, pada saat dia terbangun minta diantar BAB pada tengah malam. Dian yang ada di dalam kakus hanya berkata, ibu bertemu dengannya pada suatu hari, pada saat si Dian terbangun minta diantar BAB pada tengah malam. Dian yang ada di dalam kakus hanya berkata, jika ada bau tidak enak. Ibu menjawab jika bau itu adalah bau dari kotorannya. Padahal ibu juga mencium bau tidak enak itu. Dan jelas itu bukan bau kotoran manusia. Tapi beliau tidak mau mempermasalahkannya. Hingga akhirnya sosok wanita itu muncul. Dia duduk di bibir sumur dengan ekspresi sama. Wajah pucat plus tersenyum dengan tatapan mata kosong. Ibu sempat menjerit kecil, namun kemudian mengalihkan pandangannya dan berusaha acuh tak acuh. Hingga akhirnya si Dian selesai BAB dan mereka kembali masuk ke dalam rumah tanpa memperhatikan lagi sosok itu. Aku sekarang sudah kelas 6, sudah berusia 12 tahun. Dan mulai mengenal yang namanya tertarik dengan lawan jenis. Pada awalnya aku tidak terlalu paham tentang masalah itu, karena banyak teman-teman cewek yang dekat sama aku. Ada seorang anak kelas sebelah yang entah kenapa, kalau aku mengobrol sama dia, rasanya berdebar-debar senang itu. Rasanya berdebar-debar senang. Kadangkala mau nyapa udah malu duluan. Kadangkala juga kalau disapa atau diajak ngobrol, aku bisa salah tingkah. Anak-anak cewek yang lain juga suka menggodaku. Selain itu, aku juga mulai terbawa pergaulan teman-temanku yang cowok. Setiap pulang sekolah, kami sering melempar cacian dengan anak laki-laki dari SD sebelah. Terus dilanjutkan tawuran. Padahal aslinya cuma teriak-teriak doang. Sambil sok-sokan tas lempang diputer-puter macam memegang gear sepeda. Kalau sudah puas, pada pulang dengan bercerita kalau dia barusan tawuran sama anak SD sebelah dan menang. Maklumlah, namanya juga anak-anak. Masa-masa puber ini aku punya satu kawanan geng yang mainnya tidak jelas dan sok-sokan. Kalau naik sepeda rame-rame, jalan dipenuhi sudah kayak orang konvoi. Sambil mulut menirukan suara gas sepeda motor yang digeber-geber ala orang kampanye. Atau sering main-main sampai kampung-kampung tetangga buat inspeksi apakah ada buah yang bisa disikat. Suatu hari, ketika kami sedang inspeksi mencari pohon berbuah yang bisa diambil, ada 8 orang anak termasuk aku. Kami tiba di sebuah rumah tanpa pagar yang halamannya luas. Di halaman rumah tersebut ada macam-macam pohon dan rambutannya sedang berbuah lebat. Melihat posisi pohon yang hanya setinggi kurang lebih 3 meter dan cabangnya banyak, kami lantas masuk dan mengendap-endap menuju pohon itu. Aku disuruh untuk menjaga sepeda dan mengawasi kalau yang punya keluar. Sedangkan yang 3 naik, 3 orang di bawah mengumpulkan. Nah, temanku satu lagi namanya Naim malah ke belakang rumah. Katanya dia tadi melihat ada ayam jago bagus. Aku awalnya mengingatkan dia kalau kita cuma mau minta rambutan, bukan mengambil ayam. Akhirnya aku menunggu teman-teman bereaksi di dalam. Pas lagi asik-asik menunggu, tiba-tiba aku melihat di dalam rumah
Ada nenek-nenek tua. Aku melihat dari arah jendela. Nenek tua itu memperhatikanku. Beliau nampak ngomong sesuatu sambil tangannya menyuruhku meninggalkan tempat itu. Aku tidak paham. Aku cuma nyengir saja sambil tanganku ngasih kode ke anak-anak kalau rumah itu ada orangnya. Teman-temanku yang ada di bawah ngode yang sedang di atas pohon, dan mereka menghentikan aktivitas sebentar. Nenek-nenek itu lalu mendekat ke jendela dan tiba-tiba melotot ke arahku. Ya Allah, matanya copot. Aku langsung buru-buru naik ke atas sepeda dan kabur sambil teriak-teriak ke arah teman-teman yang masih di dalam. Rumahnya ada setannya! Aku tancap gas sambil merinding mengingat copotnya mata nenek tadi. Aku sudah tidak tahu bagaimana teman-teman yang lain. Dan tahu-tahu keesokan harinya, mereka berenam yang mengambil rambutan itu sakit demam plus mencret-mencret. Sedangkan si Naim yang ke belakang rumah mengikuti ayam jago, kakinya bengkak kesleo. Katanya, pas dia lihat-lihat ayam di belakang rumah, tiba-tiba ada orang tinggi besar yang menyuruhnya pergi. Saking tingginya orang itu, kepalanya hampir nyundul atap kandang ayam yang tingginya kurang lebih 2 meter. Dia lalu lari sekencang-kencangnya menuju rumah. Naim lari karena ternyata teman-teman yang lain sudah kabur. Pas datang tadi Naim ngebonceng. Tiba-tiba kakinya masuk ke selokan, makanya kesleo dan bengkak. Setelah kami berbagi cerita itu, akhirnya kami sepakat untuk tidak mencuri lagi. Di lain kesempatan, temanku yang namanya Dodo, itu nama samaran, yang usianya terpaut 2 tahun di atasku, menantang untuk bermain jelangkung di gubuk tua yang bertahun-tahun kosong. Posisinya dari pohon kelengkeng tempat wanita berselendang masih ke selatan lagi. Siapa yang gak ikutan, maka dianggap kucur alias cemen. Maka kami bersepuluh pergi ke sana pada sore itu. Dari kami yang bersepuluh, yang paling penakut adalah Iko, yang berbadan paling tambun. Dia terus-menerus memohon agar tidak meneruskan rencana kami. Dodo menyuruh Iko untuk pulang saja kalau tidak berani. Tapi si Iko gengsi dan akhirnya memilih bertahan. Maka kami pun duduk melingkar dan memegang sebuah bolpen bersama-sama. Kemudian di alasnya kami menyediakan buku tulis yang sudah ditulis ya dan tidak. Kami pun bersama-sama membaca mantra yang legendaris itu berulang-ulang. Cukup banyak kami mengulang mantra itu sampai kami bosan. Akhirnya satu persatu melepas tangannya dan berkata kalau ini semua percuma. Kami korban pembohongan. Aku pun melepas tanganku. Aku anak ketujuh yang melepaskan diikuti Naim. Ketika menyisakan Iko dan Dodo, tiba-tiba Dodo berkata, "Duh, tanganku kok gak bisa lepas?" Iko yang tangannya dicengkram Dodo lalu panik dan berusaha menarik tangannya. Jadi yang memegang bolpen itu adalah Dodo diikuti Iko. Dan kembali Dodo memegang dengan tangan satunya. Iki piye iki? Gimana ini? Iko berteriak ketakutan. Dia berusaha sekuat tenaga menarik tangannya, namun tetap tak mau lepas. Sebentar, ini bolpennya bergerak sendiri, kata si Dodo. Apa yang menunggu rumah ini sudah datang? Dodo pun bertanya. Bolpen yang dipegang Dodo dan Iko bergerak ke arah ia. Kami semua lalu terdiam menyaksikan. Kamu itu setan kah? Tanya Dodo lagi. Kembali bolpen itu menunjuk ya. Aku mau pulang, sambung Dodo lagi. Bolpen itu berpindah arah ke arah tulisan tidak. Kami mulai merasa ngeri, sedangkan Iko mulai menangis. Enggak boleh toh, mau ikut apa gimana? Sambung Dodo. Kami terkejut dengan pertanyaan Dodo yang mulai nyeleneh. Bolpen itu mengarah ke ya. Iko kini berontak karena ketakutan.
Namun kemudian Dodok bertanya lagi, "Ikut sama Iko saja ya?" Bolpen itu bergerak perlahan-lahan ke arah "ya", karena Iko berusaha menarik tangannya. Spontan kami merinding dan berteriak, "Ih, setannya ikut pulang." Dan tangan Iko terlepas seiring tangan Dodok yang juga terlepas. Iko menangis keras ketakutan, sedangkan Dodok tertawa. Cengeng bener jadi anak laki," celah Dodok kepada Iko sambil terus tertawa. Kami yang awalnya ketakutan tidak paham kenapa Dodok tertawa. "Ngawur kamu mas, nah terus gimana ini?" tanyaku kepada Dodok. Mendengar pertanyaanku, Dodok malah tertawa semakin keras. Kami keheranan dengan tingkah Dodok. Sudah, jangan menangis. Dasar cengeng. Kamu semua itu aku bohongin." "Hahaha," jawab Dodok. "Orang bolpennya diam saja, yang gerakin gua kok." Begitu pengakuan Dodok. Tukang ngapusi, tukang bohong." Kami pun menarik napas lega mendengarnya. Lalu kami menoleh kepada Iko yang nampak kesal sambil mengelap air matanya. Iko ngompol, wah." Tiba-tiba Naim berteriak. Kami memperhatikan Iko, ternyata dia ngompol saking takutnya. Kami tertawa terbahak-bahak di dalam gubuk itu. Hingga akhirnya di depan mata kami semua, jendela yang terbuat dari kayu dan salah satu engselnya copot tiba-tiba terjatuh. Padahal tak ada angin. Kami lantas kabur ketakutan meninggalkan rumah itu. Kami berkumpul di depan rumah Ruri dan heboh membahas jendela yang tiba-tiba jatuh tersebut. Sedangkan Iko baru saja sampai karena larinya terhalang ukuran tubuhnya. Kami berusaha mencerna kejadian itu dengan pemahaman anak-anak, dan tak lama kami membubarkan diri. Pada malam harinya, rumahku diketuk oleh seseorang. Namun ketika dibuka, tidak ada siapapun. Itu terjadi 3 kali. Bapakku sampai kesal dan keluar sambil membawa pentungan. Namun kembali hanya menjumpai angin malam. Ini terjadi pada rumah semua anak yang ikut bermain jelangkung tersebut. Dan sampai saat ini menjadi cerita pengalaman horor masa kecil kami. Singkat cerita, aku sudah hampir masuk SMP. Sebagai anak laki-laki, aku sudah sering mengalami hal-hal yang sepantasnya dialami oleh anak laki-laki semenjak pindah dari Kalimantan. Mulai dari main jauh dari rumah, berenang di sungai, digigit tokek, dikejar anjing, berantem, dan segala aktivitas luar khas anak-anak 90-an lainnya. Dan oh iya, aku juga mempunyai Pak D, yang aku sebut adalah Pak D Tukul, karena wajah beliau mengingatkan pada pelawak Tukul Arwana. Tapi nama aslinya juga bukan Tukul. Pak D Tukul adalah kakak laki-laki dari ibuku. Beliau hanya berjarak 4 tahun dengan ibuku yang anak bungsu. Berdasarkan cerita dari nenek dan ibu, Pak D-ku ini adalah anak yang bandel semasa kecilnya. Sebab beliau sendiri saat ini juga menyadari jika kelakuannya semasa kecil sangat nakal. Namun beliau juga anak yang paling dekat dengan nenek. Beliaulah yang membantu nenekku setiap pagi. Nenekku dulu jualan tiwul manis, getuk, juga garot. Setelah membantu nenek, barulah Pak D Tukul bersiap-siap berangkat sekolah. Di sekolah, adikku juga termasuk anak yang bandel. Kata beliau, saking nakalnya, uang sekolah dihabiskan untuk bermain tomprang, alias adu burung dara. Kemudian, semenjak kecil, karena terbiasa hidup prihatin, adikku menjadi pribadi yang tahan banting. Beliau punya kebiasaan yang lantas menjadi hobi, yaitu memancing. Kalau sudah memancing, Pak D tidak akan kenal waktu. Mau pagi, siang, sore, sampai tengah malam pun bakal dijalani jika sudah urusannya dengan memancing. Berangkat dari hobi inilah, Pak D menjadi orang yang pemberani. Beliau pernah sharing tentang pengalaman memancing di malam hari
di daerah Kecamatan K sebelah utara yang berbatasan dengan pegunungan. Beliau berangkat ba'da Isya bersama 2 orang temannya menggunakan sepeda, karena merasa akan lebih cepat jika melewati pematang sawah. Maka beliau memutuskan untuk mengayuhkan sepedanya melalui pematang, diikuti kedua kawan beliau. Menjelang sampai di tempat yang dituju, Pak D diingatkan kedua temannya akan melewati jembatan kecil dari bambu. Pak D pun nyantai saja. Begitu sampai di tempat, beliau lalu mencibir kedua temannya yang berkata akan ada jembatan bambu kecil. Orang jalannya lurus-lurus saja, gak ada sungai. Namun temannya menyangkal, sebab mereka tadi melewati jembatan yang sudah bukan dari bambu lagi, tapi semi permanen. Ketika mereka pulang keesokan harinya, ternyata jembatan itu dari 3 batang bambu dan sangat licin. Karena enggan meneruskan berdebat, mereka lalu segera melempar kailnya. Pak D di sisi utara sungai di bawah rumpun bambu, kedua temannya di sisi selatan sungai dekat pintu air. Ketika sedang asyik memancing, kedua teman beliau yang duduk di seberangnya berkali-kali memanggilnya untuk bergabung saja dengan mereka di sana. Namun ditolak oleh Pak D. Beliau tengah berkonsentrasi dengan jorannya yang nampak bergerak-gerak di tari ikan. Ketika beliau tarik, ternyata zong. Akhirnya beliau melemparkan kailnya lagi. Hal ini terjadi berkali-kali hingga akhirnya Pak D pun bosan dan berpindah menghampiri kedua temannya. Setelah bergabung, Pak D ku segera melempar kail. Pak D ku lantas memperhatikan tempat semula di mana beliau duduk di bawah rumpun bambu. "Wah, asem!" umpat Pak D ku setelah melihat jika di seberang sungai sana ada banyak penampakan. "Pantas saja nggak penak rasanya," begitu kata Pak D. Kedua temannya yang sudah menyadari dari tadi dan berusaha mengingatkan hanya tertawa-tawa. Di kesempatan lainnya, Pak D ku juga pernah disatroni pocong yang melompat-lompat sepanjang saluran irigasi tempat beliau melempar kailnya, sehingga ikan-ikan tidak ada yang menyambar umpan sama sekali. Melihat hal ini, Pak D bukannya takut, malah berusaha menimpuk makhluk itu dengan batu kerikil setiap makhluk itu melintas. Dan ketika kejadian-kejadian mistis terjadi di rumah PAL 11, rumah yang saat itu berada di Kalimantan, waktu bapakku bertempat di rumah tua itu, sebenarnya Pak D ku mengalami juga. Dan ketika kejadian-kejadian mistis terjadi di rumah PAL 11 Kalimantan, rumah horor yang sudah pernah saya ceritakan, rumah milik bosnya bapak, yang mana bapak disuruh menempati rumah itu oleh bosnya. Dan beberapa hari kemudian Pak D pun juga ikut tinggal di rumah itu, dan ini sudah saya ceritakan sebelumnya. Nah, di situ sebenarnya Pak D ku juga mengalami juga. Mulai dari wanita-wanita berbaju putih di dahan pohon kasturi yang selalu mentertawakan Pak D setiap kemunculannya, ataupun sosok wanita bertaring dengan tubuh bersimbah darah. Cuma Pak D ku ini cuek saja, tidak mempedulikan mereka. Menurut Pak D, rumah baru bos yang dibeli pasca keluarga kami mengundurkan diri lebih seram, karena gangguannya bersifat fisik. Rumah itu rumah besar di daerah elit yang dijual murah. Benar-benar kelewat murah dibandingkan ukuran dan bangunannya yang mewah. Dan Pak D ku kedapatan tugas menjaganya. Beliau pernah tidur dalam kegelapan karena mati lampu. Kemudian beliau menyalakan lilin di dalam wadah yang terbuat dari marmer. Sesaat setelah beliau tinggal terlelap, tiba-tiba kaki beliau seperti ditarik oleh seseorang yang tangannya dingin. Pak D ku pun terbangun dan kondisi sudah kembali gelap gulita. Ketika Pak D menyalakan korek bermaksud untuk menyalakan lilin ulang, ternyata tempat lilin itu sudah tidak ada di sana.
Karena Pak D tidak mau ambil pusing, beliau kembali tidur dalam kondisi gelap walau berkali-kali diganggu. Puncaknya di suatu malam, Pak D yang tertidur di ruang tamu tengah malam terbangun sudah berada di dalam bathtub kamar mandi. Beliau marah-marah pada penghuni rumah yang isengnya sudah kebangetan dan disambut dengan berjatuhannya barang-barang benda di sekitarnya. Walhasil, Pak D memilih mengalah dan tidur di teras. Walau sekali lagi di sana pun juga diganggu oleh penampakan-penampakan yang kalau orang biasa akan memilih segera pergi. Saat ini, adikku sudah menikah dan memiliki seorang putra. Beliau tinggal di kota B, Kabupaten B, tempat asal penyanyi dangdut yang terkenal akan goyang ngebornya. Aku sampai sekarang masih sering bertandang ke rumah beliau karena sudah terbangunnya rasa kekeluargaan yang erat di antara kami berdua. Semoga sehat selalu ya Pak D.